Di jantung kepulauan Indonesia yang rimbun, terdapat sebuah negeri yang diselimuti misteri dan pengetahuan kuno. Pulau Flores, dengan medan yang terjal dan hutannya yang hijau, telah lama menjadi tempat di mana batas antara mitos dan kenyataan menjadi kabur. Di sini, di tengah-tengah desiran angin dan nyanyian burung-burung eksotis, kisah-kisah tentang makhluk-makhluk misterius telah diwariskan dari generasi ke generasi. Di antara legenda yang paling menarik adalah cerita Homo floresiensis dan Ibu Gogo, makhluk yang telah menggugah imajinasi penduduk setempat dan para penjelajah. Homo floresiensis, yang dikenal sebagai Hobbit Flores, adalah spesies manusia kecil yang pernah menjelajahi tanah ini ribuan tahun yang lalu. Keberadaan mereka yang terungkap melalui penemuan fosil di gua-gua di liang buah, memukau dunia dan memicu perdebatan di antara para ilmuwan tentang asal-usul mereka. Namun selain Hobbit, ada makhluk misterius lain yang mengintai dalam bayang-bayang cerita rakyat Flores, yaitu Ibu Gogo. Digambarkan dalam cerita kuno sebagai makhluk kecil berbulu yang gemar berbuat onar. Makhluk yang sulit dipahami ini konon telah mendiami hutan Flores jauh sebelum kedatangan Homo sapiens. Legenda menceritakan pertemuan mereka dengan penduduk asli pulau ini. Kisah-kisah yang penuh dengan keajaiban, ketakutan, dan sedikit rasa hormat terhadap makhluk dunia lain ini. Ketika ilmu pengetahuan modern berusaha mengungkap misteri Pulau Flores, menggali permadani sejarah dan mitosnya yang kaya. Kisah-kisah tentang Homo floresiensis dan Ibu Gogo terus memukau siapapun yang menjelajahinya. Perjalanan untuk menemukan jawabannya akan membawa para penjelajah dalam sebuah pencarian melalui dunia ilmu pengetahuan dan imajinasi, di mana batas-batas antara masa lalu dan masa kini menjadi kabur, seperti kabut yang menyelimuti puncak-puncak pulau ini. Flores adalah sebuah pulau yang berada di wilayah administrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kata Flores berasal dari bahasa Portugis, yaitu Cap de Flores, yang berarti Tanjung Bunga. Nama ini diberikan oleh S.M. Cabot untuk menyebut wilayah timur dari Pulau Flores. Akhirnya, nama ini dipakai secara resmi pada tahun 1636 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Hendrik Brouwer. Sebuah studi oleh Orinbow 1969 mengungkap bahwa nama asli Pulau Flores adalah Nusa Nipa, yang berarti pulau ular. Dari sudut pandang antropologi, istilah ini lebih bermanfaat karena mengandung berbagai makna filosofis, kultural, dan tradisi masyarakat Flores. Flores memiliki luas wilayah sekitar 14.300 km persegi, melintang dari barat sampai timur sepanjang 450 km. Flores terbagi menjadi 8 kabupaten: Manggarai Barat, ibu kotanya Labuan Bajo; Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sika, dan Flores Timur. Kota terbesar dan terpadatnya adalah Maumere, tapi dunia luar lebih mengenal Labuan Bajo, karena inilah gerbang masuk ke Taman Nasional Komodo. Dan juga ada sebuah situs pemukiman di zaman prasejarah yang terletak di Kabupaten Manggarai, yaitu Gua Liang Bua. Menurut kebahasaan, kata liang memiliki arti gua, dan bua berarti sejuk atau dingin, yang diambil dari bahasa Manggarai. Ukuran panjang liang bua mencapai 50 meter, lebar 40 meter, dan 25 meter untuk tingginya. Theodor
L. Verhoeven, seorang misionaris dan juga merangkap sebagai arkeolog yang berkebangsaan Belanda, memulai proyek penggalian pada tahun 1930, tepatnya masa kolonial Belanda. Petunjuk ini ditindaklanjuti oleh Puslit Arkenas hingga kini. Hasil penelitian yang dilakukan para arkeolog menyebutkan bahwa usia liang bua mencapai 190.000 tahun. Di zaman dahulu, diperkirakan liang bua mempunyai fungsi sebagai hunian manusia prasejarah, dimulai dari zaman batu, Paleolitikum, zaman batu matia, Mesolitikum, zaman batu muda, Mesolitikum, hingga zaman logam awal, Paleometalikum. Dan juga, penemuan yang menarik di gua ini adalah tengkorak kuno dari manusia Flores, atau Homo floresiensis. Spesimen pertama ditemukan di Pulau Flores, Indonesia, pada tanggal 2 September 2003 oleh tim arkeolog gabungan Australia-Indonesia yang mencari bukti migrasi awal manusia modern dari Asia ke Australia. Mereka malah menemukan kerangka tulang yang hampir lengkap mengenai tengkorak kecil mirip manusia yang terbungkus sedimen sedalam 6 meter atau 19,7 kaki di Liang Bua, sebuah gua yang terletak di Rahong Utara, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Tentu saja, penemuan ini membuat tim arkeolog sangat senang ketika mereka menemukan tulang yang masih menempel satu sama lain. Mereka menemukan tulang kaki, tulang tangan, tulang kering, tulang paha. Tapi kondisi tulang yang mereka temukan sangat rapuh, tidak memungkinkan untuk mengangkatnya dari tanah dengan segera. Lalu untuk mengeraskan tulang yang rapuh dan terbuka, tim mengoleskan penghapus cat kuku aseton yang dibeli dari toko kosmetik dan dicampur dengan lem yang ada di lokasi. Tim kemudian membawa balok-balok potongan sedimen yang berisi tulang-tulang tersebut kembali ke hotel dengan menggunakan minibus. Pada awalnya, tim mengira tengkorak kecil dan tulang belulang lainnya itu milik seorang anak kecil. Tapi ketika membersihkan fosil tersebut di hotel, mereka melihat bahwa fosil itu memiliki gigi geraham orang dewasa. Tampaknya itu adalah jenis manusia yang sama sekali baru. Spesimen perempuan dengan kombinasi fitur yang membingungkan, yang tingginya sekitar 3 kaki, memiliki otak kecil yang seukuran simpanse, gigi yang besar untuk ukurannya yang kecil, bau yang mengangkat bahunya ke depan, tidak memiliki dagu, dahi yang surut, kaki yang relatif besar karena kakinya yang pendek, dan memiliki berat sekitar 66 pound atau 30 kg, yang kira-kira seukuran anak manusia modern, berusia 3-4 tahun. Fosil dari setidaknya 4 individu lain juga telah ditemukan, mengkonfirmasi bahwa ini adalah populasi individu bertubuh kecil. Tengkorak ini menyerupai tengkorak yang dimiliki oleh spesies-spesies yang telah punah dari genus Homo. Namun, kerangka ini jauh lebih primitif, dengan spesies yang lebih tua dan bahkan lebih primitif, seperti yang dimiliki oleh Australopithecus afarensis. Penemuan ini adalah sisa-sisa dari salah satu spesies manusia purba yang paling baru ditemukan, Homo floresiensis, yang dijuluki sebagai Hobbit, yang sejauh ini hanya ditemukan di Pulau Flores, Indonesia. Fosil-fosil Homo floresiensis berasal dari sekitar 100.000 hingga 60.000 tahun yang lalu. Diduga, Homo floresiensis membuat alat-alat sederhana, mirip oldowan, jenis tertua dan paling primitif yang diketahui dalam catatan arkeologi, yang ditemukan pada lapisan yang sama dengan sisa-sisa kerangka di Gua Liang Bua. Alat-alat batu ini mirip dengan yang ditemukan di tempat lain di pulau ini, di situs-situs yang usianya mendekati 1 juta tahun. Selain peralatan, ada juga bukti berupa bekas potongan pada beberapa tulang stegodon yang mengindikasikan bahwa para hominin membantai hewan-hewan ini. Ada juga beberapa tulang dan kerikil yang terbakar. Tetapi, apakah ini akibat dari kebakaran yang disengaja atau tidak disengaja?
masih belum diketahui. Peralatan batu ini juga ditemukan di dalam gua. Alat-alat tersebut yang diperkirakan berasal dari 190.000 hingga 50.000 tahun yang lalu. Manusia modern mencapai wilayah tersebut sekitar 50.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, Homo floresiensis diperkirakan telah punah. Perbandingan artefak-artefak batu tersebut dengan artefak-artefak yang dibuat oleh manusia modern di Timor Leste mengindikasikan bahwa banyak kesamaan teknologi. Selama dekade terakhir, banyak teori yang diajukan untuk menjelaskan siapa nenek moyang Homo floresiensis. Awalnya, ada 3 teori utama yang paling sering muncul. Yang pertama adalah bahwa Homo floresiensis berevolusi dari Homo erectus Asia dan kemudian menjadi kerdil setelah tiba di pulau ini. Kekardilan yang terjadi di pulau-pulau terpencil bukan hal yang baru. Kedua, mereka berasal dari spesies awal Homo yang berakar dari Afrika, seperti Homo habilis. Ketiga, diperkirakan mereka adalah Homo sapiens awal yang terserang beberapa jenis penyakit atau kelainan yang membuat frustasi. Teori-teori ini tidak dapat menjelaskan semua karakteristik Hobbit dengan baik, atau karena kurangnya data yang tersedia untuk mendukung salah satu dari teori-teori ini. Tapi, data baru menunjukkan bahwa Homo floresiensis tampaknya memang terkait dengan garis keturunan Homo awal yang berakar di Afrika yang lebih dari 1,75 juta tahun yang lalu, dan merupakan spesies yang bersaudara dengan Homo habilis secara khusus, atau bersaudara dengan kelompok yang mencakup Homo habilis, Homo erectus dari Asia dan Afrika, dan Homo sapiens. Homo sapiens yang berada pada tingkat evolusi yang sama dengan Homo habilis khususnya. Nenek moyang Homo floresiensis pasti meninggalkan Afrika dalam sebuah peristiwa migrasi yang belum diketahui, yang bahkan mungkin mendahului atau hampir bersamaan dengan langkah pertama Homo erectus yang keluar dari Afrika, yang secara umum dipandang sebagai Homo pertama yang melakukan migrasi. Terlepas dari klarifikasi ini, masih ada kesenjangan yang sangat besar antara Homo habilis awal yang hidup di Afrika lebih dari 1,75 juta tahun yang lalu dengan kerangka Homo floresiensis yang hadir di Flores, Indonesia. Satu-satunya batu loncatan yang mungkin sejauh ini ditemukan pada tahun 2016 di situs Matamenge yang terletak di Flores dengan jarak 74.000 km dari Gua Liang Bua, di mana spesimen floresiensis ditemukan. Sepotong rahang dan beberapa gigi yang ditemukan di sana ternyata jauh lebih tua daripada spesimen floresiensis, berusia sekitar 700.000 tahun, dan secara mengejutkan berukuran sekitar 20% lebih kecil dari Hobbit. Fragmen-fragmen ini merupakan kandidat yang layak untuk menjadi nenek moyang Homo floresiensis. Dan jika hal itu benar, maka garis keturunan mereka pasti pernah melakukan perjalanan dari Afrika setidaknya sekali antara kemunculan awal mereka di sana dan mendarat di Flores, paling tidak sekitar 700.000 tahun yang lalu. Selain kesenjangan yang jelas dalam garis keturunan mereka, ada lebih banyak lagi cerita yang tidak jelas dalam kisah Hobbit. Ketika nenek moyang mereka berpetualang keluar dari Afrika pada waktu yang tidak diketahui, tidak hanya perjalanan panjang yang menghalangi mereka untuk sampai ke Pulau Flores. Nyatanya, pulau ini dikelilingi oleh air yang cukup banyak, sehingga berenang saja tidak cukup. Lalu diusulkan bahwa tsunami dan perpindahan air secara tiba-tiba mungkin telah menyapu garis keturunan floresiensis dari tempat-tempat terdekat, seperti Sulawesi, ke pantai hijau Flores. Untuk saat ini, ide ini tampaknya memiliki konsensus sementara dalam menjelaskan sedikit misteri ini. Tapi, apakah orang-orang yang tiba di pulau ini sudah cukup kecil? Atau apakah mereka tumbuh kecil di tempat yang terisolasi ini
yang tampaknya masuk akal. Tapi, bagaimana fosil-fosil mata mingi yang berukuran sekitar 20% lebih kecil bisa masuk ke dalam persamaan ini? Di pulau itu sendiri, jelas ada kesenjangan besar dalam garis waktu para hobbit, dan kita hanya mengetahui gambaran besarnya saja. Sulit untuk mengisi banyak detail mengenai gaya hidup spesies ini. Kita juga tidak tahu persis kapan mereka menghilang, karena kurangnya bukti yang bertanggal lebih dari 50.000 tahun. Bahkan dengan peninggalan 50.000 tahun di belakang kepala kita, hal itu membuat Floresiensis memiliki kerangka waktu yang berpotensi tumpang tindih dengan Homo sapiens dan Denisovans di Asia Tenggara. Penemuan-penemuan terbaru menunjukkan bahwa manusia modern awal berhasil mencapai Pulau Sumatera di Indonesia bagian barat antara 73.000 dan 63.000 tahun yang lalu. Dan kehadiran manusia juga telah ditemukan di utara Australia yang berasal dari sekitar 65.000 tahun yang lalu. Sehingga bukan skenario yang aneh untuk membayangkan kelompok manusia awal ini melintasi Indonesia dan bertemu dengan para hobbit. Namun tanpa adanya bukti langsung untuk hal ini, masih menjadi pertanyaan, apakah mereka benar-benar bertemu atau tidak. Mungkin perlu waktu yang cukup lama untuk memecahkan teka-teki berbentuk Homo floresiensis ini ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, jika kita berhasil memecahkannya, kisah mereka memiliki potensi untuk menambahkan aspek yang sangat menarik, bahkan mungkin menjungkir balikkan pada jalur evolusi Homo yang sudah jelas-jelas kompleks. Yang sesuai dengan deskripsi makhluk legendaris tersebut. Kisah-kisah ini memberikan kesinambungan budaya pada legenda tersebut dan menunjukkan bahwa Ebu Gogo mungkin dari lebih sekedar mitos. Seperti yang kita bahas tadi, pada tahun 2003 ditemukan sisa-sisa spesimen baru Homo floresiensis di Gua Liang Bua. Hominin yang bertubuh kecil dengan tinggi sekitar 1 meter memicu spekulasi mengenai kemungkinan keterkaitannya dengan legenda Ebu Gogo. Beberapa peneliti berpendapat bahwa Ebu Gogo mungkin merupakan spesies manusia yang nyata dan kini telah punah, atau kelompok yang berbeda dalam populasi Homo floresiensis. Ebu Gogo telah menghasilkan berbagai interpretasi dan teori di antara para peneliti dan ilmuwan. Beberapa orang mengusulkan bahwa Ebu Gogo mungkin merupakan populasi sisa dari Homo floresiensis, menjelaskan kemiripan antara deskripsi makhluk legenda dan karakteristik fisik spesies hominin yang ditemukan.
Ada juga yang berpendapat bahwa Ebu Gogo bisa jadi merupakan kelompok manusia modern yang terisolasi dengan ciri-ciri fisik yang berbeda, atau bahkan spesies yang belum ditemukan. Rahasia masa lalu Pulau Flores terus membuat penasaran dan memikat para ilmuwan dan penduduk setempat. Di antara misteri-misteri Homo floresiensis, manusia hobbit yang mungil, dan makhluk yang diduga sebagai rekan mereka, Ebu Gogo yang sulit dipahami. Pada tahun-tahun setelah penemuan awal Homo floresiensis, penelitian yang sedang berlangsung menjelaskan lebih lanjut tentang keberadaan dan cara hidup mereka. Penggalian arkeologi menemukan lebih banyak peninggalan, peralatan, dan bukti kemampuan mereka yang canggih, yang menantang gagasan evolusi dan migrasi manusia yang selama ini diyakini. Sementara itu, legenda Ebu Gogo terus berlanjut di kalangan penduduk asli pulau ini, terjalin dalam tradisi lisan mereka. Beberapa orang percaya bahwa makhluk mitos ini adalah penghuni hutan yang nakal, sementara yang lain melihat mereka sebagai penjaga tanah yang mengawasi penghuninya dari balik bayangan. Maka, ketika angin berbisik antara lebatnya hutan dan ombak menerjang pesisir pantai yang berbatu, warisan Homo floresiensis dan Ebu Gogo yang penuh teka-teki yang tetap hidup terukir selamanya dalam sejarah dan imajinasi Pulau Flores. Karena dalam kisah mereka terdapat bukti ketangguhan hidup dan pencarian abadi untuk membuka rahasia masa lalu kita bersama.